Halo sahabatku dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus My Savior. Sahabat yang terkasih, saya ingin menceritakan pengalaman saya kena COVID. Pada tahun lalu, sekitar bulan Oktober, tepatnya tanggal 28 Oktober, saya terbaring sakit tak berdaya. Padahal pas hari itu adalah hari ulang tahun saya. Saya pada waktu itu badan demam, panas, kurang lebih 2-3 hari. Lidah tidak berasa, penciuman hilang. Dan berbarengan juga pada waktu itu anak saya yang umur 14 tahun divonis harus operasi usus buntu. Sudah bawa ke dokter, dokter bilang harus segera masuk UGD dan akan dioperasi. Namun ketika dicek, ternyata dia positif COVID. Akhirnya disuruh pulang. Karantina mandiri di rumah. Saya pun pasrah. Istri saya juga kena. Sama gejalanya semuanya. Nah, apa yang saya lakukan? Pertama yang saya lakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang memegang kuasa nyawa manusia, dan saya hamba-Mu sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk menjaga kesehatan, namun tak berdaya atas virus COVID ini. Tuhan, kiranya Engkau tolong keluarga saya agar bisa disembuhkan. Pada waktu itu saya berpikir, Tuhan, kalau memang pun kehendak-Mu saya harus pergi menghadap Bapa di sorga, saya siap. Tetapi bagaimana dengan pelayanan yang nanti akan tertinggal? Bagaimana dengan banyak hal yang sudah direncanakan? Saya belum ada penggantinya. Tentu pasti akan repot sekali. Tuhan, kiranya Engkau memperpanjang umur saya, sembuhkan saya dari COVID ini. Itu pertama. Kedua, saya mencoba meminum ramuan yang dikasih tahu oleh sahabat saya. Saya ambil serai, ambil jahe, kunyit, daun pepaya 2 lembar, jahe, kunyit, dan serai itu kurang lebih 2 on. Kemudian saya blender dan diperas, diminum airnya. Dikasih gula merah sedikit agar tidak pahit. Saya minum itu, kemudian saya juga minum antibiotik amoxicillin, tetrasilin. Akhirnya pelan-pelan membaik. Badan semakin sehat, tetapi soal penciuman dan rasa lidah itu kurang lebih 14 hari memang baru normal. Nah, puji Tuhan, akhirnya pun anak saya negatif dan akhirnya berhasil dioperasi dan berjalan dengan baik. Dan hari ini, tahun 2021 ini, di bulan Juni ini sudah sehat kembali seperti biasa. Terima kasih untuk semua teman-teman pendukung yang telah mendoakan, memberi dukungan kepada kami. Nah, beberapa minggu yang lalu, saya tiba-tiba kena gejala di 2021 ini. Malamnya tiba-tiba tenggorokan saya merasa sakit sekali, menelan air liur sakit dan sesak napas, rasanya dahak menumpuk di tenggorokan saya. Saya berusaha untuk bernapas tetapi sulit sekali. Wah, saya pikir ini kacau ini Tuhan. Kenapa saya bisa tiba-tiba begini padahal sudah menjaga protokol kesehatan, pakai masker, memang aktivitas saya di lapangan cukup banyak dan saya agak ngedrop mungkin karena kurang makan Tetapi pada waktu malam itu saya berdoa, Tuhan tolonglah saya ini. Pembangunan yayasan panti asuhan sedang berjalan. Gereja dibangun sedang berjalan. Bagaimana ini Tuhan? Tolong saya. Semalaman dari jam 12 malam sampai jam 3 saya terus memutar lagu Near My God Today. Hidup lebih dekat kepadamu. Saya bilang, Tuhan, kalau memang saya pergi, okelah pergilah. Saya memang di surga lebih enak daripada di dunia ini. Banyak hal yang capek juga hidup di dunia ini. Tetapi kalau seperti Rasul Paulus berkata bahwa kalau lebih baik aku pergi, tapi ada lebih baik lagi aku tinggal untuk melakukan pekerjaanmu, memuliakan namamu. Saya berdoa itu.
Malam-malam itu setelah saya berdoa, saya kembali ambil paracetamol, saya minum. Ambil tetrasilin, saya minum. Ya, kurang lebih 2 biji saya minum. Setelah itu saya turun ke bawah, saya buat air garam, saya minum, kumur-kumur. Akhirnya saya berhasil agak tenang dan tidur. Besok paginya masih seperti itu. Akhirnya saya searching internet, apakah ini peradangan tenggorokan ya, atau sakit atau apa. Lalu saya beli obat Degirol, murah, satu tablet, satu papan 10 tablet begitu ya, isinya cuma 13.000 rupiah. Nah, saya minum itu, saya isap ya, itu ndak ini kayak sonsi begitu, kayak vitamin begitu. Nah, kemudian saya juga buat kembali minuman, ambil jahe, kunyit, serai, saya minum, ya diperas, minum buah-buahan pepaya, saya makan. Intinya adalah, pertama yang saya lakukan adalah tidak panik. Anggap ini adalah penyakit yang biasa. Kedua, kalau memang mau mati, udah saatnya memang Tuhan panggil, itu mati juga. Mau pakai obat semahal apapun, mau masuk rumah sakit, mau diinfus, mau di apapun, memang sudah saatnya mati, ya mati. Itu yang pikiran saya. Ketiga, saya berusaha makan apapun ya, untuk supaya ada metabolisme di dalam tubuh saya. Sampai sekarang ya kurang lebih 1 minggu lebih memang masih batuk-batuk ya, masih ada masih ada terasa itu dahak di kerongkongan saya, di tenggorokan saya, tapi berusaha untuk dikeluarkan. Kalau batuk berusaha dikeluarkan, diludahkan, dibuang. Nah, puji Tuhan sudah semakin membaik. Ada obat itu Cina juga, Linhua itu apa, saya minum juga. Ya. Intinya adalah saya berusaha minum sebanyak mungkin air putih. Kemudian tidak panik, olahraga, bangun tidur, push up. Kalau bisa 50 kali push up. Ya, gantung, jemur, apapun supaya ada sebuah terjadi ini metabolisme dalam tubuh kita sehingga antibodi terbangun, dikuatkan. Nah, puji Tuhan hari ini kembali membaik. Jadi bagi teman-teman semua yang kena, jangan panik. Tidak harus langsung ke dokter. Anda pergi ke dokter, rumah sakit full, Anda juga akan stres. Belum tentu perawatnya itu mampu menangani karena terlalu banyak pasien. Anda bisa terlantar nanti. Ya. Tenang, isolasi saja mandiri, makan yang enak. Anggap aja ini biasa, ini flu biasa. Ya, tidak usah panik. Ya kalau misalnya memang sudah tiba saatnya Tuhan mengambil, ya apa boleh buat. Nah, oleh sebab itu pastikan bahwa kita sudah bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya. Jadi apapun yang terjadi, Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku akan beroleh hidup yang kekal. Akulah kebangkitan dan hidup. Mengaku dosa, bertobat, katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, saya orang berdosa. Saya tak berdaya atas tubuh jasmani ini. Saya serahkan kepadamu semua dosa-dosa saya dan saya ingin percaya kepadamu. Saya ingin hidup memuliakan namamu. Saya berserah Tuhan atas semua penyakit saya. Hanya namamu lah yang dimuliakan. Nah, kalau Tuhan menganggapmu masih layak untuk hidup, maka Dia akan memberikan kekuatan kepadamu. Tetapi kalau Tuhan berpikir bahwa engkau lebih baik untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, ya itu juga mungkin yang terbaik. Intinya adalah hidup, jangan khawatir apapun. Mau mati, mau hidup, kita serahkan pada Tuhan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jika aku hidup, jika aku mati, semuanya untuk Tuhan. Jadi sahabatku yang dikasih dalam Tuhan, bagi yang terkena COVID, tetap semangat, jangan panik. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.